Hari ini saya akan menjelaskan materi fisika tentang efek rumah kaca. Rumah kaca merupakan suatu bangunan berbentuk rumah yang keseluruhan dinding dan atapnya terbuat dari kaca. Rumah kaca dipakai sebagai tempat bercocok tanam sayuran, buah-buahan, dan bahkan bunga atau tanaman lainnya. Biasanya, rumah kaca digunakan oleh petani-petani di negara yang memiliki 4 musim. Di Indonesia, karena matahari bersinar sepanjang tahun, maka rumah kaca jarang digunakan. Suhu di dalam rumah kaca akan terasa hangat walaupun saat itu masih musim dingin. Rumah kaca bekerja dengan menangkap cahaya matahari dan panas dari sinar matahari yang terperangkap di dalam bangunan sehingga udara menjadi tetap hangat. Jadi, pada siang hari suhu di dalam rumah kaca menjadi semakin hangat dan pada malam hari suhunya juga tetap hangat. Efek rumah kaca merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan bumi memiliki efek seperti rumah kaca di mana panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Gas-gas di atmosfer bumi seperti karbon dioksida atau CO2 dapat menahan panas matahari sehingga panas matahari terperangkap di dalam atmosfer bumi. Normalnya, pada siang hari, matahari menyinari bumi sehingga permukaan bumi menjadi hangat, dan pada malam hari permukaan bumi mendingin. Akan tetapi, akibat adanya efek rumah kaca, sebagian panas yang harusnya dipantulkan permukaan bumi diperangkap oleh gas-gas rumah kaca di atmosfer. Inilah mengapa bumi menjadi semakin hangat dari tahun ke tahun. Penyebab efek rumah kaca adalah gas-gas rumah kaca, yang diantaranya adalah yang pertama, uap air atau H2O, yang kedua karbon dioksida atau CO2, yang ketiga metana atau CH4, yang keempat ozon atau O3, yang kelima nitrous oxide atau N2O, dan yang terakhir adalah CFC dan HFC. Sebenarnya, gas-gas tadi diperlukan juga agar bumi tidak terlalu dingin. Tetapi sejak revolusi industri, gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dan gas berbahaya lainnya menjadi semakin bertambah di atmosfer sehingga konsentrasinya makin meningkat akibat ulah manusia. Jika konsentrasi gas-gas rumah kaca makin meningkat di atmosfer, maka efek rumah kaca akan semakin besar. Salah satu dampak efek rumah kaca adalah yang pertama, pemanasan global. Pemanasan global merupakan fenomena meningkatnya suhu di permukaan bumi. Hal ini sangat membahayakan seluruh ekosistem yang ada di bumi dan dapat membahayakan manusia. Yang kedua adalah meningkatnya ketinggian air laut. Hal ini diakibatkan karena es kutub yang mencair karena kenaikan temperatur dari tahun ke tahun. Yang ketiga, laut menjadi semakin asam. Jika laut berlebihan menerima gas-gas tersebut, maka akan membuat air laut menjadi asam yang mengakibatkan musnahnya terumbu karang dan berbagai macam ekosistem di dalamnya. Yang keempat, berkurangnya lapisan ozon. Jika lapisan ozon berkurang, sinar ultraviolet matahari dapat menembus ke permukaan bumi yang dapat mematikan makhluk hidup di dalamnya. Ada beberapa cara dalam menanggulangi meningkatnya efek rumah kaca. Di antaranya adalah menghemat energi listrik. Gunakan pemakaian listrik seperlunya saja. Dengan begitu, kita sudah berkontribusi dalam mengurangi pemakaian batu bara yang bisa menimbulkan emisi gas karbon dioksida di udara. Selanjutnya, beralih dari pupuk non-organik ke pupuk organik. Jika pemakaian pupuk non-organik bisa dikurangi, maka emisi gas N2O juga akan berkurang. Lalu, menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. Contoh bahan bakar ramah lingkungan adalah panel surya dan bahan bakar listrik. Bahan bakar tersebut dikatakan ramah karena tidak menghasilkan polutan yang berbahaya bagi lingkungan. Selanjutnya, mengolah limbah peternakan. Limbah merupakan salah satu penyumbang gas rumah kaca, terlebih limbah peternakan. Untuk mengurangi emisi karbon dioksida maupun metana, limbah bisa diolah menjadi biogas. Biogas ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif pengganti bahan bakar fosil. Lalu, menggalakkan reboisasi penanaman kembali hutan yang telah ditebang merupakan salah satu solusi untuk mengatasi emisi gas rumah kaca di udara. Seperti yang kita tahu, bahwa tumbuhan akan menyerap karbon dioksida dan uap air sebagai bahan baku fotosintesis. Batasi penggunaan plastik. Plastik merupakan senyawa polimer yang sulit terdegradasi di dalam tanah. Untuk mengurangi limbah plastik dalam tanah, salah satu cara termudah adalah dengan membakarnya. Nah, pembakaran itu akan menghasilkan gas karbon dioksida dalam jumlah besar. Untuk itu, batasi penggunaan plastik dengan cara membawa botol air minum sendiri atau membawa tas kain saat berbelanja.